Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Agustini MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, akan menyajikan sebuah hasil dokumentasi pendampingan individu 2 dengan pengajar praktik Bapak Atet Yayen Tahyana MPD dan saya sendiri Tita Agustini MPD selaku calon guru penggerak. Pada pendampingan individu kali ini terdapat 4 fokus pendampingan. Yang pertama, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan terakhir, memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Berikut ini hasil dokumentasinya. Sebelum kita kegiatan hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara rutin dalam kegiatan pendampingan individu kedua. Ada 4 fokus pendampingan hari ini, di mana untuk fokus pendampingan yang keempat itu sudah kita laksanakan dilakukan supaya lebih leluasa waktu untuk memberikan publik atau karyawan mahasiswa untuk menyampaikan inspirasi, aspirasi dan juga opini. 3 fokusan pendampingan yang sekarang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana seorang CGP merefleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, merefleksi pengamalan diri dan hal-hal yang ada dalam diri ini tentang materi yang sudah tersampaikan di modul 1.1 tentang filosofi ada Dewantoro, 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, dan 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan, dan yang terakhir yang ketiga dari fokus pendampingan ini adalah bagaimana laporan tentang merintis komunitas praktisi di sekolah sebagaimana yang sudah direncanakan, yang sudah dirancang ketika prosesi dari lokakarya pertama. Kita awali fokusan pendampingan yang pertama. Pembelajaran daring bersama fasilitator dan juga instruktur. Kondisi ibu saat ini selama pembelajaran 1 bulan ke belakang. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya setelah dampingan dari fasilitator maupun dari pengajar praktik serta pembelajaran LMS, terjadi perubahan besar di lingkungan belajar, terutama di kelas. Jadi pada awalnya memang saya secara klasikal mengajarnya sekarang setelah mempelajari modul-modul disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Jadi dari segi metode pembelajaran bervariasi, dari segi media pembelajaran bervariasi, dari segi tempat duduk, kadang ketika memang anak ingin duduk di kursi ataupun duduk lesehan di bawah, kita sampai menyediakan karpet-karpet karena memang pembelajaran yang dibuat ingin benar-benar membahagiakan anak serta sesuai dengan keinginan anak, sebagaimana yang dikenal sekarang namanya pembelajaran berdiri diferensiasi ya Pak ya. Jadi bagaimana sesuaikan dengan individu dan bawaan anak itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana dukungan pihak sekolah terutama kemudian kebijakan kepala sekolah terhadap program yang Ibu laksanakan dalam 1 bulan ke belakang? Dukungan yang pertama dari kepala sekolah itu bersifat moral ya, berupa motivasi kepada saya karena memang ini tugas berat sebagai CGP, tapi karena motivasi beliau insya Allah saya semangat. Kemudian karena kebetulan yang keduanya sekolah kita sekolah penggerak yang memang harus beda dengan sekolah yang lainnya, itu dukungan dari kepala sekolah benar-benar menguatkan saya untuk terus mengikuti kegiatan CGP ini. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana, Bapak dalam hal ini melengkapi segala kebutuhan mulai dari jaringan, kemudian fasilitas teknologi yang membuat anak-anak lebih nyaman belajar. Kemudian dari orang tua pun ada dukungan Pak. Ketika anak sudah tidak mau belajar duduk di atas, ingin lesehan, orang tua memberikan karpet kepada kita untuk belajar supaya bisa di bawah juga dengan nyaman. Seperti itu. Dukungannya jadi sangat luar biasa. Terima kasih ya. Itulah dukungan dari pihak sekolah terutama
membuat nyaman, mengkondisikan sekolah agar siswa mau dan mampu belajar secara optimal dan dilaksanakan. Nah, bagian lain mungkin bagaimana rencana Ibu ke depan, praktik baik, kemudian hal baik yang ingin Ibu lakukan di 1 bulan ke depan. Harapan untuk 1 bulan ke depan mungkin yang dirasakan baik saat ini bisa dipertahankan, kemudian dari segala kekurangannya misalnya dalam pelayanan kepada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu mulai jadi PR bagi saya untuk sebulan ke depan supaya bisa memfasilitasi dan menuntun mereka gitu. Jadi tidak hanya anak-anak yang biasa saja yang bisa dituntun dan bahagia. Sekarang PR saya sebulan ke depan ingin yang inklusif juga, mereka merasa bahagia saat belajar. Itu saja. Nah, itu untuk fokus pendampingan yang pertama sudah selesai. Kita lanjut yang kedua tentang merefleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1 sampai 3 ya. Fokus ke pendampingan yang kedua tentang merefleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1 sampai 3 ya. Nah, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dari modul 1 sampai 3 ini? Untuk modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada dasarnya adalah menuntun anak untuk mengembangkan kekuatan kodratnya, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Jadi dari modul 1 ini ada sebuah tuntutan bahwa memang anak itu harus bahagia dan selamat dalam belajarnya. Intinya berarti ketika memang bahagia, kita sebagai pendidik harus menciptakan pembelajaran yang bahagia. Contohnya pembelajaran yang berbentuk permainan, karena memang dalam permainan itu akan ada nilai karakter atau budi pekerti yang bisa ditanamkan ke anak. Nah, itu adalah refleksi yang pertama, di mana yang filosofi Ki Hajar Dewantara ini menjadi panduan bagi saya sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentang modul kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, untuk nilai peran dan guru penggerak itu adalah unsur intrinsik dalam diri saya, memang harus dimaksimalkan ketika menjalankan peran sebagai guru. Ketika menuntun kita untuk membelajarkan anak, maka nilai intrinsik, nilai peran dan guru penggerak itu memang benar-benar harus dimaksimalkan dalam diri kita. Sekaligus perannya sebagai pemimpin pembelajaran harus dimaksimalkan juga dalam penggerakan komunitas praktisi, juga untuk pengembangan orang lain dan sekolah juga memang harus dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, modul ketiga itu tentang visi dan visi guru penggerak. Dalam sebuah perubahan positif tentunya memang harus ada cita-cita. Nah, cita-cita itu tertuang dalam visi yang bermuara ini pada profil pelajar Pancasila. Nah, di situ visi kita sebagai guru penggerak, apa cita-cita kita sebagai guru penggerak, yang tentunya visi ini harus berpihak pada anak. Nah, di situ ketika memang ada dijabarkan visinya, apa yang kita harapkan dan cita-citakan, ada sebuah pendekatan inquiry apresiatif yang mendorong kita dan yang membimbing kita serta mempermudah langkah kita untuk mewujudkan visi tersebut dengan namanya tahapan bagja. Nah, itu Bapak, visi tersebut bisa diwujudkan sedikit demi sedikit, sudah terlihat perubahannya melalui model inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Itulah sekaligus bagaimana mengimplementasikan apa-apa yang menjadi aksi nyata sebagiannya itu dari apa yang sudah dipelajari di modul 1 sampai 3. Nah, kemudian bagaimana ketika kita mengimplementasikan materi yang ada di modul 1 sampai 3 ini, respon kemudian tanggapan dari lingkungan sekolah ini bagaimana? Tanggapan dari lingkungan sekolah sangat bagus, Pak. Mulai dari modul 1.1, dari respon anak, mereka terlihat keceriaannya, kebahagiaannya saat belajar sangat terlihat. Kemudian dari rekan kerja juga merasa penasaran apa sih sebenarnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Akhirnya mereka juga ikut membuka-buka modul, kebetulan ada di aplikasi PMM, Pak. Jadi kita bersama-sama mempelajarinya. Kemudian karena memang saya lebih dulu mendapatkannya, saya juga bisa menuntun mereka untuk mempelajari modul yang pertama. Kemudian dari nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, ternyata pada guru juga sudah ada sebenarnya guru yang lain yang tidak ikut guru penggerak, sudah ada, cuman memang belum maksimal. Kemudian yang ketiganya dari segi visi dan misi, awalnya hanya kelas saya saja yang punya keyakinan kelas, Pak. Nah, sekarang dari kelas 1 sampai kelas
6 kemarin di aksi nyata, kebetulan di modul 4 ada aksi nyata, dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas Pak, dan sudah diprint dalam bentuk poster. Itu respon mereka sangat baik karena memang jadi ada imbasnya Pak, ada pengimbasan dari sana. Bagus. Jadi ternyata rekan sejawat itu juga telah mampu untuk menyadari bahwa pentingnya itu bagaimana penerapan atau materi yang ada di modul 113 itu juga berdampak pada mereka, dan sebetulnya itu sangat penting bagi mereka dan sama-sama sebagai itu sosok guru atau pembelajar untuk para siswanya. Nah kemudian apakah selama 1 bulan ini dalam pelaksanaan dari modul 11 sampai 13 ada tantangan tidak? Ada hambatan? Tidak ada Pak, kebetulan alhamdulillah dari modul 1.1 sampai 1.3 semua mendapat dukungan dan prosesnya berjalan Ya, lancar. bagus sekali, luar biasa. Kemudian bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah mempelajari modul tersebut, kemudian berusaha dan alhamdulillah sudah sampai kepada titik pencapaiannya? Perasaan Ibu bagaimana dalam 1 bulan ke depan? Perasaan saya Bapak jadi terketuk ya hatinya, karena memang sebagai guru pada awalnya saya hanya sebagai profesi, tapi ternyata kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anak bahagia dan mau belajar, serta teman-teman ketika teman-teman mau ikut berkarya mendukung aksi nyata kita, itu sebagai sebuah hadiah yang luar biasa bagi saya gitu. Ya. Rencana baik bagaimana di fokus ini? Rencana baik, kemudian praktik baik apa kira-kira dalam 1 bulan ke depan setelah materi terkuasai, terpikirkan dari modul 1 sampai 3? Apa saja rencana ke depan? Hal baik yang ingin lebih dibenahi atau lebih mungkin dikembangkan? Yang ingin dibenahi di sekolah ini Pak melalui praktek budaya positif, karena memang di sini masih ada yang namanya hukuman. Nah insya Allah kemarin ketika aksi nyata saya sudah sampaikan tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi diri sebagai manajer. Insya Allah nanti ke depannya praktek baik penerapan budaya positif dan disiplin positif ini akan disesuaikan lagi sebagaimana budaya positif yang disampaikan melalui posisi manajer dan segitiga restitusi. Masa sebenarnya sudah fokus pendampingan tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama ini ada panduannya, katanya setelah Ibu memetakan kan bagaimana atau nama merintis komunitas praktisi ketika di Lokakarya 1 sampai hari ini, sudahkah merintis atau baru tahapan sampai mana itu tentang komunitas praktisi? Alhamdulillah Pak, setelah Lokakarya 1 kebetulan kita ada program sekolah adiwiyata yang memang harus ada yang namanya komunitas untuk mendukung itu, sekaligus juga komunitas untuk mendukung program di sekolah, khususnya program pembelajaran dan peduli lingkungan. Komunitas praktisinya sudah terbentuk melalui rapat sekolah. Di dalamnya ada guru, kemudian ada murid, ada warga sekolah, tenaga penjaga sekolah, kemudian ada dari para pedagang kantin, kemudian juga ada dari dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, serta semua tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah dan juga orang tua siswa, komite sekolah. Yang namanya apa? Nama komunitasnya Citungku Adiwiyata. Citungku Adiwiyata, ya bagus. Nah, itulah salah satu hal yang sudah terintis. Nanti pengembangan ke depannya sudah punya nama komunitas Citungku Adiwiyata, bahwa Citungku harus menjadi lingkungan pendidikan yang bersih. Nah kemudian yang keduanya, dari apa yang sudah dirintis ini, bagaimana dukungan terutama dari pihak sekolah itu terhadap pencetusan atau namanya penciptaan dari sebuah komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini, termasuk tadi adanya istilah Citungku Adiwiyata. Itu dukungan terhadap pihak sekolah itu sudah memfasilitasi adanya pertemuan Pak, pertemuan dengan pihak lain, orang tua dan juga pihak-pihak dari luar, kemudian dukungan dari yang lainnya. Dari pihak sekolah juga membuat sebuah grup sekolah Citungku Adiwiyata yang di dalamnya berupa komunitas praktisi. Kemudian yang ketiga, pihak sekolah juga mendukung ketika memang ada aspirasi dari pihak luar untuk membesarkan komunitas ini supaya memang lebih aktif dalam menjalankan tujuan sebenarnya. Ya, bagus ya. Jadi sekolah sebagai
pembelajar itu sudah mampu untuk mendukung kegiatan ini, terutama subjek-subjek yang di dalam termasuk pemegang kebijakan sekolah. Nah, kemudian melihat ke depan visi kita selama minimal 1 bulan ke depan ini, ada tidak kira-kira di benak ibu ini tantangan atau hambatan ketika komunitas praktis ini akan berjalan, akan diwujudkan, akan diputuskan, akan dikembangkan? Paling tantangannya dari segi waktu, Pak. Dari segi waktu ketika memang berhubungan dengan orang tua murid itu agak susah ketika memang mengumpulkan. Tetapi kita dengan pihak sekolah sudah berunding ada sebuah solusi untuk ketika memang pihak tersebut tidak mampu, ada yang mewakilkan. Jadi ada perwakilan orang tua yang memang sudah siap, benar-benar siap untuk mendukung kegiatan sekolah. Jadi salah satunya keterwakilan ya, supaya karena itu komunitas yang begitu beragam dengan beragam kesibukan ya, mungkin pelakuannya bagaimana kehadiran mereka ini terwakili kan gitu ya, itu sudah bergambar mungkin ya, karena seperti itu. Nah, kemudian bagian akhirnya apa saja hal menarik ya setelah ibu mendengar dan juga membaca istilah komunitas praktisi, apa yang ada dalam benak ibu ini, kesannya itu atau hal menarik apa itu yang ibu bisa gambarkan secara narasinya atau deskripsinya? Hal yang menarik dari komunitas praktisi, Pak, ketika memang berawal dari pemikiran individu, sebuah ide biasa yang memang daya hayalnya biasa, ternyata ketika memang sudah hadir muncul dalam komunitas praktisi, ide sederhana ini bisa menjadi besar, Pak. Kemudian dari segi hasil yang diharapkan ketika tujuan kita hanya sebatas ujung jari, jadi satu siku, Pak. Karena memang dukungan mereka, ide-ide mereka sangat berkontribusi terhadap tujuan kita. Jadi apa yang kita harapkan satu titik akan menjadi sebuah lingkaran gitu, ketika sudah menjadi komunitas praktisi. Bagian akhir sekali silakan disimpulkan apa saja tujuan pembelajaran kita dalam pendampingan individu yang kedua ini, secara gamblang dan satu kalimat atau sebuah narasi yang penting memuat bagaimana proses kita, kumpulan dari tujuan pendampingan 1 sampai dengan 4 secara inti tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya hari ini SD Negeri Citungku berbahagia karena hari ini dilaksanakan acara pendampingan individu 2 atas nama Ibu Tita Agustini MPD. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya. Ucapan terima kasih dan juga selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Atep Yenyen Tahyana MPD selaku pengajar praktik dalam hari ini, senantiasa memberikan pendampingan kepada rekan kami Ibu Tita Agustini MPD yang telah melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak tamu, dalam hal ini Bapak pendamping atau pengajar praktik, juga ibu-ibu guru, rekan-rekan di SNK Cituku, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kehormatan dan kebahagiaan besar bagi kami keluarga besar SD Negeri Cituku bahwa kegiatan ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari semua rekan-rekan guru dan anak-anak yang dalam hal ini kami sediakan keleluasaan untuk berekspresi sejalan dengan apa-apa yang kini sedang dilaksanakan oleh Ibu Tita Agustini berkenaan dengan pelaksanaan CGP Angkatan 7. Dan acara pada hari ini akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Adang Sukmansyah SPD kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bapak pendamping pengajar praktik dalam hal ini yang
hormati Ibu Guru CGP, yang saya hormati Ibu Guru yang lainnya yang sudah hadir di ruangan ini, saya hormati teman-teman sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan ini untuk calon guru penggerak yang alhamdulillah dari SD Citungku mungkin suatu kehormatan sudah mendapat kesempatan sama seorang guru kami masuk ke dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SD Citungku. Semoga Bapak bisa berkenan melaksanakan tugas ini dengan leluasa. Kami persilakan, berikan waktu seluas-luasnya. Permohonan maaf kami sampaikan mungkin penerimaannya atau sesuatunya yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya kehormatan tak terhingga bahwa pada kegiatan calon guru penggerak pendampingan yang kedua ini Bapak sudah bisa menyempatkan diri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salah satu peningkatan kompetensi guru yang sekarang sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah, terutama oleh Kemendikbudristek, bahwa seorang guru yang profesional tentunya salah satunya yaitu dengan adanya guru penggerak. Mudah-mudahan dengan program ini bisa meningkatkan kompetensi guru yang bersangkutan dan nanti akan berimbas kepada guru-guru yang lain yang mungkin bisa mengikuti jejak dari Ibu Tita untuk pelaksanaan calon guru penggerak. Dan mungkin hal ini terutama tujuan intinya bagaimana kita meningkatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bermuara kepada meningkatnya kompetensi lulusan dari sekolah, yaitu dari SD Citungku. Harapan-harapan ini mungkin bisa terwujud apabila proses yang dijalankan sesuai apa yang digariskan dalam aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dan juga atas bimbingan Bapak pengajar praktik. Semoga apa yang Bapak laksanakan di hari ini merupakan suatu kebaikan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pihak sekolah mempersilakan kepada Bapak untuk membimbing sebagaimana mestinya. Mohon maaf mungkin dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak untuk melanjutkan kegiatan, dan mohon maaf apabila mungkin saya pribadi tidak bisa mendampingi sampai selesai karena ada kegiatan yang lain, dan mungkin di akhir nanti penutupan bisa kembali lagi ke ruangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Citungku, dan benar seperti yang beliau sampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang Ibu Tita laksanakan hari ini semakin memotivasi kami rekan-rekan guru yang lain untuk juga mengikuti jejak beliau, mengikuti pendidikan dalam CGP angkatan-angkatan selanjutnya. Dan acara berikutnya kami mengundang Bapak ATT yang Dahyana MPD selaku pengajar praktik untuk memberikan arahan dan motivasi. Kami silakan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Tita Agustini MPD sebagai calon guru penggerak dampingan Ayenta yang termasuk ke golongan Ayentas Enjang. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian Ibu rekan sejawat
Ibu Tita di lingkungan kerja SD Negeri Citungku yang saya hormati dan juga banggakan, serta anak-anakku sebagian perwakilan dari siswa, murid atau pelajar yang diajar oleh Bu Tita. Terima kasih Nak atas tangannya dan kehadirannya dan telah mendukung kegiatan Ibu hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada hari ini kegiatan kita dapat kita laksanakan di awal dan mudah-mudahan berakhir juga dengan lancar. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan tetap selamanya kepada junjungan alam Habibana Rasulullah rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama, bagaimana merefleksi diri seorang calon guru penggerak untuk mengembangkan diri dalam kinerjanya untuk mempelajari modul-modul yang sudah diselesaikan, mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang keduanya tentang bagaimana mengembangkan diri dalam praktisi atau komunitas praktisi, kemudian juga bagaimana beliau mengembangkan diri dalam perubahan di kelas, dan yang terakhirnya adalah penyampaian visi yang dikreasikan, yang diciptakan oleh seorang calon pemimpin yang diselaraskan nanti dengan visi yang ada di sekolah. Yaitu 4 fokus pendampingan hari ini, dan untuk fokus yang keempat kita awali kegiatannya di awal untuk 3 fokusan selanjutnya. Dan alhamdulillah hari ini merupakan prosesi dari pendampingan kedua. Tidak terasa bulan kedua walaupun terjeda 2 bulan karena tahun anggaran, sehingga berakhir kemarin itu di bulan November dan berawal kembali di tahun 2023 ini bulan Februari. Dan mudah-mudahan nanti berakhir lancar di akhir Agustus, yaitu dalam lokakarya yang ke-7. Alhamdulillah dari SD Negeri Citungku sudah punya calon pemimpin pembelajaran, calon pemimpin pengembangan sekolah, calon pemimpin pengelolaan sekolah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, serta Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, termasuk anak-anak, bisa mendukungnya dan bisakan menjadikan bahwa nanti C-nya hilang menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu menjadi sebuah motivasi juga untuk yang lainnya yang hadir di sini, terutama yang masih muda-muda, karena saya juga tidak terasa sampai hari ini 32 tahun lebih mengajar, memberikan ilmu kepada anak-anak, karena masih ingat SK dulu itu tanggal 22 Januari tahun 91. Tidak terasa lebih dari 32 tahun, sehingga ya merasakan bagaimana hikmah kita sebagai seorang insan yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, merupakan bagian dari amalan yang tidak akan terputus menurut atau di mata atau di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus hari ini saya mohon dukungannya dari semua pihak, termasuk yang hadir di sini, untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan individu kedua, terutama dalam prosesi yaitu penyampaian visi dan perubahan yang menjadi prakasanya, karena prakasa perubahan berarti sebelum karsa kerja sama dengan planning. Intinya visi adalah sebuah measurable dream, impian yang terukur. Jadi sebuah impian yang terukur, jangka pendeknya 1 tahun, menengah 2-3, jangka panjangnya 5, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan intinya sebagaimana Pak Kepala Sekolah sampaikan, bahwa visi yang merupakan impian, yang merupakan rencana ke depan ini tetap berdampak, berorientasi pada kebutuhan siswa. Ada 4 tingkat kecerdasan, mulai dari kecerdasan siswa yang naturasi, yang senangnya dengan alam sekitar, siswa yang visual, yang senangnya melihat, yang audio mendengar, termasuk yang kinestetik,
Makanya dengan pembelajaran different berbeda dari karakter itu, kita mampu untuk memfasilitasi kebutuhan yang beraneka ragam itu, sehingga mereka mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan tujuan pembelajaran pada akhirnya. Dalam prosesnya mereka kembangkan sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya, interest dan talentnya, tapi fasilitas itu kita berikan kepada mereka, kita menghamba mereka supaya mereka ini benar-benar menjadi insan di sekolah ini yang bahagia jiwanya ya, dan selamat raganya itu. Itulah tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro atau Dewantara. Nah, itu mungkin hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas sambutan dan juga dukungannya dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adang Sukman Shah SPD, rekan saya di komunitas tentu. Terima kasih Pak. Dan sekali lagi kepada ibu-ibu rekan sejawat, mohon dukungannya untuk menyaksikan dan juga memberikan kontribusi, karena intinya kedepankan RK4, relasi antara teman sejawat dengan Bu Tita sebagai calon guru penggerak, adanya komunikasi, kemudian adanya kolaborasi, dan diakhiri dengan kontribusi. Nah, itulah sebuah solusi yang menjadikan suitable outplay yang mampu meringankan atau bisa menjadikan sebuah masalah ini terpecahkan tanpa efek yang mengakibatkan terjadinya masalah yang baru. Itu saja. Terima kasih sekali atas perhatian semua pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik yang luar biasa ilmunya, beberapa hal baru yang kami catat bahwa seperti yang Bapak katakan tadi, bermacam-macam tipe belajar siswa dan kita semua harus bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan calon guru penggerak ini, khususnya Ibu Tita Agustini MPD, bisa mengaplikasikan dan juga bisa menjadi agen pembaharu khususnya di sekolah kami, dan juga bisa diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya acara keempat, yaitu diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini kami memberikan waktu seluasnya kepada Ibu Tita Agustini untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Haryenta MPD selaku pengajar praktik yang saya hormati, serta rekan seperjuangan di SDN Citunggu yang saya hormati, serta anak-anak tercinta yang sangat Ibu banggakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu. Bapak Ibu, acara kali ini adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelumnya ada sebuah persembahan dari anak-anak kita tercinta, sebuah puisi karya Soekarno kepada anak-anak. Silakan. Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan
aku mendengar lagu Alisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin spoi-spoi, bukan lagi mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak sekali lagi. Silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari sajian puisi tadi, kira-kira ini acaranya adalah diskusi ya. Apa makna puisi Aku Melihat Indonesia? Pesan apa yang terpikir jika dikaitkan dengan sekolah kita? Barangkali dari Bapak Ibu ada yang akan mengungkapkan makna puisi ini. Tadi anak-anak membacakan puisi karya Bapak Soekarno, seolah terkesan bahwa Pak Soekarno memandang Indonesia secara utuh dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan yang menyatukan bahwa Indonesia sesuatu negara yang memiliki kekuatan, baik dilihat dari sumber daya alamnya, kemudian dari budayanya, kemudian segala sesuatu yang ada di Indonesia itu menjadi sesuatu kekuatan, menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka, ya, kemudian dengan ditunjang dengan sumber daya alam yang begitu besar. Kemudian dikaitkan dengan SD Citungku. SD Citungku memiliki aset dilihat dari sumber daya manusianya yang begitu banyak, kemudian potensi-potensi anaknya yang bagus, kemudian kondisi sekolah yang menyenangkan, menjadikan suatu kekuatan. Semoga SD Citungku lebih berkembang sehingga menjadi suatu sekolah yang menjadikan idaman bagi anak-anaknya untuk mengembangkan potensi dan minat dari anak-anak tersebut, sehingga mencapai suatu sekolah yang bisa mengembangkan anak menjadi anak yang berbahagia, anak dan yang selamat, bisa mencapai cita-cita dengan sukses. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Ibu. Benar sekali bahwa memang dari puisi tersebut itu adalah gambaran utuh ketika SD Citungku dengan segala kekuatan apapun kita melihat itulah Citungku, itulah sekolah impian kita. Nah, sekarang bagaimana SDN Citungku ini benar-benar terwujud menjadi sekolah impian? Ini ada imajiku tentang sekolah impian. Sekolah impian dapat diwujudkan melalui visi sekolah. Ya, visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tujuan dari visi sekolah itu tidak jauh dari anak didik kita ya. Jadi profil pelajar Pancasila adalah sebuah visi dan misi kita untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah visi yang sesungguhnya yang harus kita kejar. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita ada pertanyaan pemantik ini untuk melihat
Apa saja kekuatan sekolah kita? Sebelum kita melihat isinya, saya akan bagikan dulu untuk lembar pertanyaan pemantik dan harap untuk memberikan jawaban. Bapak dan Ibu, di situ ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Murid-murid yang bagaimana yang kita impikan di sekolah kita ya? Silakan Bapak Ibu untuk merenung, nanti kita diskusi bersama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana anggapan murid, kepercayaan kita terhadap murid. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana sadarnya tentang murid kita, bagaimana sadarnya tentang kita sebagai pengajar. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin apa keyakinan kita tentang sekolah. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham apa yang kita pahami untuk sekolah kita. Silakan Bapak Ibu untuk dikotret dulu ya jawabannya, nanti kita bahas bersama. Ya, hasil dari pertanyaan pemantik. Barangkali ada yang mau duluan menyampaikan, nanti kita akan bahas bersama. Beberapa uraian yang disampaikan oleh Ibu Calon Guru Penggerak, dan ini angket yang kita pelajari ini merupakan satu cita-cita besar seorang guru dan juga seyogianya menjadi impian kita bersama. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa atau bagaimana? Impian kami dan mudah-mudahan bisa selaras dengan pemikiran ibu-ibu sekalian bahwa mimpi besar kita adalah menjadikan murid-murid kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Itu saja merupakan satu fondasi mungkin yang merupakan titik awal dari segala perubahan yang semoga bisa kita capai. Modal dasar yang utama adalah beriman dan bertakwa yang akan berimbas pada akhlak yang mulia, juga anak-anak yang kreatif dan berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah sebagaimana banyaknya 225 orang siswa Negeri Citumpu, kami percaya bahwa murid kami adalah individu yang harus dibina sesuai dengan potensinya masing-masing. 225 siswa akan berkembang menjadi 225 karakter yang akan kita bentuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Di sekolah kita mengutamakan seperti halnya pertanyaan nomor 1. Ini saya yakin ada korelasinya bahwa untuk menjadikan murid-murid kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menjadikan murid yang kreatif, menjadikan murid-murid yang unggul dalam bidangnya, kita akan mengutamakan pendidikan karakter, menjadikan karakter mereka menjadi sebaik-baik manusia. Karena jika modal awal itu sudah bisa dicapai, maka prestasi-prestasi akademis yang lain akan mengikuti dengan baik dan lancar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa penanaman karakter yang mencoba kita tanamkan
Yang pertama, kita akan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa sekolah harus dijaga. Entah itu kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya. Kemudian juga mereka harus disadarkan bahwa belajar dengan baik adalah satu kebutuhan. Belajar dengan baik adalah satu kebutuhan, bukan karena dipaksa oleh guru ataupun karena tuntutan dari luar, tapi harus ada dalam diri mereka bahwa belajar adalah satu kebutuhan. Menghormati guru, menyayangi teman adalah satu keharusan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah SD Negeri Citumpu yakin akan bisa memfasilitasi setiap siswa untuk mengembangkan dirinya dengan memberikan treatment yang berbeda untuk setiap individu. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang terarah akan membentuk siswa yang cerdas dan mandiri. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan simpulkan bersama ya. Ini adalah sebagai sebuah kekuatan sebelum kita merumuskan visi sekolah kita. Yang pertama, saya percaya setiap murid saya memiliki bakat, minat yang berbeda, yang berharap dituntun oleh kita sebagai guru sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Kemudian yang kedua, sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan mencintai lingkungan. Sebagaimana sekolah kita sekarang adalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang harus menitik beratkan pada lingkungan. Yang ketiga, murid di sekolah saya sadar bahwa sebagai umat beragama wajib menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Belajar merupakan sebuah kebutuhan, benar sekali, yang kelak akan berguna bagi hidupnya di masa yang akan datang. Kemudian perlu kolaborasi dalam belajar sehingga lebih bermakna dan menyenangkan. Dan terakhir, murid di sekolah saya sadar bahwa daerahnya kaya akan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, ini salah satu kearifan lokal kita ya. Anak-anak sudah mengembangkan, membudayakan seni tarawangsa di sekolah kita. Kemudian selanjutnya kekuatan guru di sekolah saya paham bahwa pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan berpihak kepada murid, sebagaimana dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Belajar sesuai dengan minat dan perkembangan murid sehingga tercipta siswa yang cerdas dan kreatif. Guru di sekolah saya paham bahwa pendidikan berkarakter merupakan hal yang penting untuk menuntunnya menjadi manusia yang beradab. Ini adalah tujuan yang sebenarnya, dan guru di sekolah saya paham bahwa berkolaborasi dengan lingkungan merupakan salah satu usaha yang menjadikan murid dan sekolah yang berbudaya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kekuatan sekolah kita. Ini ada contoh visi dan prakarsa perubahan dari saya, salah satu tugas guru penggerak. Nah, ini kekuatan sekolah saya. Kekuatan yang diambil adalah satu kearifan lokal. Sekilas kearifan lokal di daerah kita adalah seni tarawangsa. Ini bagaimana anak memainkan alat musik tarawangsa dengan mandiri dan dituntun oleh kita sebagai gurunya. Ini sebuah kekuatan yang saya ambil. Kemudian visinya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berkearifan lokal. Ini dari mana visi ini didapatkan? Ini berasal dari profil pelajar Pancasila. Itu adalah muara utamanya. Jadi nanti ketika kita akan merumuskan visi sekolah kita, tentunya harus bermuara dari situ. Kemudian dari visi ini kita akan melangkah ke penjabarannya. Bagaimana beriman dan bertakwa itu menggambarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, mandiri dan bernalar kritis,
Kreatif menggambarkan profil Pancasila yaitu kreatif. Kemudian berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, dan gotong royong. Dan terakhir berkearifan lokal menggambarkan profil pelajar Pancasila yaitu kebinakaan global. Ini penjabaran visinya. Kemudian turun ke prakarsa perubahan, jadi lebih mengerucut. Apa targetnya? Targetnya kalau saya sebagai guru penggerak membudayakan siswa dengan kearifan lokal daerah setempat. Jadi inginnya siswa yang ada di SD Citungku benar-benar mengenal juga melestarikan budaya kita yaitu seni tarawangsa. Ini prakarsa perubahan saya. Yang sangat pentingnya bagaimana dengan rumusan visi sekolah kita. Visi awalnya apa? Menuju generasi cerdas, unggul, dan berprestasi yang dilandasi iman dan takwa. Itu adalah cita-cita kita yang mulia. Selanjutnya, mari kita revisi bersama dan pastikan cita-cita yang dirumuskan sesuai dan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah. Sebagaimana tadi sudah dianalisis apa saja kekuatannya. Selanjutnya kita dengarkan harapan dari murid-murid kita. Karena visi ini harus berpihak kepada murid. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh murid-murid kita? Baik Bapak Ibu, kita dengarkan dulu ya. Ingin sekolah kita atau ingin belajarnya seperti apa? Ya, silahkan diungkapkan. Ingin banyak menggunakan teknologi. Ingin banyak nyanyi. Ingin banyak berkarya. Ingin banyak praktek. Ingin banyak pelajaran kelompok. Terima kasih kepada anak-anak. Nah, itulah suara hati mereka ya Bapak Ibu yang ingin penuh teknologi, kemudian ada yang ingin nyanyi-nyanyi, ada yang ingin belajar kelompok, ada yang ingin praktek. Itulah suara hati mereka, keinginan-keinginan mereka yang harus jadi pertimbangan kita dalam merumuskan visi sekolah kita. Imajiku tentang murid di masa depan. Ini beriman dan bertakwa. Bagaimana Bapak Ibu, masih mau dipakai? Masih. Kemudian cerdas, masih mau dipakai? Kreatif, masih ya. Kemudian berkarakter, masih dipakai. Kemudian peduli ke lingkungan, masih. Berarti ini imajiku tentang murid di masa depan sebagaimana visi dari sekolah SDN Citungku. Kesemuanya ini akan dipakai. Nanti tinggal kita rumuskan bagaimana kalimat pernyataan visi. Ibu, setelah tadi kita analisis apa saja yang menjadi impian kita, kita masuk ke dalam rumusan visi ya. Visi hasil revisian terbaru yang bermuara pada profil pelajar Pancasila, diawali dengan kata kerja operasional mewujudkan. Bagaimana Bu? Cocok. Mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, berkarakter, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini rumusan visinya sudah sesuai? Atau ada yang mau direvisi? Ada yang mau ditambahkan? Barangkali mau disesuaikan dengan sekolah Adiwiyata. Peduli lingkungan sudah masuk. Bagaimana kalimatnya, sudah bagus? Cukup ya. Berarti visi SDN Citungku mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, berkarakter, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hanya dalam mewujudkan visi, ketiga komponen ini, guru, siswa, dan orang tua harus ikut andil supaya visinya benar-benar terwujud. Ini melalui namanya, kalau biasa di kelas kita bikin keyakinan kelas, nah sekarang kita akan membuat keyakinan sekolah. Langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Mulai dari guru, misalnya tadi yang pertama poinnya apa? Beriman dan bertakwa ya. Berarti langkah konkret yang pertama, gurunya harus menuntun berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian dari siswa bagaimana? Berdoa
sebelum dan sesudah belajar. Kemudian dari orang tua harus mendukung ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah program di kita yang namanya program sholat duha. Nah, menuntut pembiasaan sholat duha bersama. Siswanya berarti melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama. Kemudian dari orang tua ada dukungan dengan memberikan peralatan sholat duha yang dibawa anak. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian tadi yang kedua adalah cerdas ya. Cerdas berarti cerdas dari guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian siswa mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Selanjutnya yang ketiga apa tadi ya? Kreatif. Nah, kreatif ini kita kaitkan dengan sekolah adiwiyata. Kira-kira yang bisa dilakukan guru apa? Membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Kita tulis ya. Menuntun. Membuat kerajinan dari barang-barang. Untuk siswanya berarti membuat karya kerajinan. Orang tua, apa dukungannya? Langkah konkretnya? Mencarikan bahan, menyediakan bahan. Kembali ke prakarsa perubahan. Tadi visinya sudah, langkah konkretnya sudah. Nah, sekarang prakarsa perubahan dari kelima tadi, apa yang akan kita utamakan? Mewujudkan ini masih secara umum, belum mengerucut kira-kira prakarsa perubahannya mewujudkan generasi yang bagaimana kalau yang diutamakan itu generasi yang memiliki karakter yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Jadi mewujudkan generasi yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Yang lain bagaimana? Cocok? Ada idem aja ya. Prakarsa perubahannya mewujudkan generasi yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Bagaimana mewujudkan visi dan prakarsa perubahan tersebut? Nah, ada sebuah model untuk mewujudkan visi yang namanya model inquiry apresiatif. Apa itu model inquiry apresiatif? Adalah sebuah pendekatan kolaboratif yang menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi ini dengan kekuatan sekolah, dan adapun langkahnya ini namanya adalah tahapan bagja. Dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Untuk lebih lanjutnya kita sekalian langsung diskusi dan menentukan langkah bagja dalam mewujudkan prakarsa perubahan kita. Langkah pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya tadi tentang untuk pertanyaannya bagaimana upaya mewujudkan murid yang berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, ini tindakannya. Tindakannya berarti mencari informasi tentang kondisi sekolah. Tindakannya yang pertama, membuat gambaran narasi tentang peduli lingkungan. Misalnya anak-anak bisa membuat buletin sekolah hari ini kita menanam apa gitu. Kemudian yang kedua, merasa bangga bahwa dirinya sudah peduli lingkungan. Ya, kira-kira ada pameran bisa ada pameran karya tentang peduli lingkungan.
Pertanyaannya, langkah apa yang akan dilakukan pertama kali? Berapa lama target untuk membudayakan satu jenis kegiatan? Bagaimana mengukur dan membiasakan pembudayaan? Dan terakhir, bagaimana cara untuk menyemangati supaya tetap terjaga pembudayaannya? Tindakannya yang pertama, menganalisis dan menyesuaikan dengan kurikulum dulu, ya. Kemudian yang kedua, membuat program. Yang ketiga, membuat jadwal tambahan. Misalnya di hari Sabtu kita suka melakukan opsi atau hari Jumat, dan itu bisa menjadi salah satu program dijadwalkan. Kemudian dievaluasi, sebagaimana kita setiap bulannya ada evaluasi kemajuan keadaan sekolah kita tentang lingkungannya. Dan terakhir, bagaimana supaya tetap membudaya, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat serta anak-anak dan seluruh warga sekolah untuk saling mendukung tercapainya pembudayaan ini. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah atur eksekusi. Sekian langkah dalam tadi tahapan baja, langkah konkret sederhana yang bisa kita buat dari guru membagi jadwal piket siswa misalnya untuk kebersihan kelas. Kemudian bagaimana dengan siswanya melaksanakan piket kelas dan halaman sekolah. Kemudian orang tuanya jangan sampai hanya di sekolah saja bersihnya, tapi memang harus didampingi juga di rumah. Kemudian langkah kedua, menuntun kegiatan opsi setiap hari Jumat. Ini berkaitan dengan program sekolah kita. Siswanya melaksanakan kegiatan opsi, kemudian di rumah juga harus didukung. Misalnya ketika sekolah membutuhkan peralatan untuk opsi, orang tuanya dibekali gitu ya. Anaknya sama orang tuanya dibekali. Terakhir ini menuntun pembiasaan merawat tanaman. Gurunya, siswanya merawat tanaman, dan orang tuanya mendukung tugas membawa tanaman dari rumah, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh konkretnya yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan lebih identifikasi lagi. Barangkali Bapak dan Ibu sudah selesai diskusi kita hari ini, sudah mendapatkan visi, kemudian prakarsa perubahan, juga tahapan bajanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengajar praktik barangkali untuk menguatkan. Yang saya hormati dan banggakan, pengajar praktik dampingan Alenta Ibu Sita Agustini MPD. Sebagaimana intinya, profesi beliau sebagai pengajar juga mengacu kepada program sekolah yang sifatnya adik wiyata, artinya adik bersih wiyata sekolah atau lingkungan pendidikan. Inti proses ini adalah sekolah dijadikan sebagai tempat yang bersih sehingga siswa nyaman untuk belajar. Kemudian proses pendampingan yang memang diharapkan seperti itu, bagaimana kontribusi tadi sudah disampaikan, relasinya adalah mereka sejawat dan para siswa yang mewakilinya. Kemudian terjadilah komunikasi, bagaimana masukan, input sehingga ada output dan outcome-nya dari peserta ini, menjadikan sebuah visi yang dikreasikan sendiri oleh seorang CGP mampu mencakup semua kebutuhan baik untuk lingkungan sekolah yang menjadi utamanya, termasuk juga untuk lingkungan komunitasnya, yaitu siswa, guru, dan di daerah sekitarnya. Sementara tadi sudah disampaikan bagaimana keselarasan visi dari sekolah kan generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, berkarakter, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan P3. Perubahan, ditambah bagian akhir tadi juga sudah terprosesikan bahwa budaya positif di sini, bagaimana sekolah ini SD Negeri Cituku menjadi sekolah yang adiwiyata, yang sekolah yang juga bersih sehingga para pelajar, para siswa, para muridnya nyaman untuk belajarnya. Nah, itu yang menjadi penguatan dan alhamdulillah yang menjadi tujuan fokusan pendampingan untuk yang keempat ini berjalan lancar, sukses, dan terima kasih kepada ibu-ibu, teman sejawat kita, juga anak-anak sekalian yang telah mendukung prosesi kegiatan pendampingan ibu ini. Penguatannya sekali lagi bahwa
sekolah ini jadikanlah sekolah yang memiliki visi yang berdampak pada siswa, pada murid, pada pelajar, sehingga pada akhirnya visi itu akan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini, walaupun dalam waktu yang singkat, namun setidaknya ada istilah-istilah baru yang sekarang kita kenal, dan mudah-mudahan istilah ini berlanjut menjadi kepenasaran Bapak. Mudah-mudahan sadayana hoyong ngiring CGP. Ya, Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik yang telah berkenan hadir mendampingi rekan kami, dan mohon maaf atas nama Bapak Kepala Sekolah karena beliau kebetulan ada agenda yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan tutup kegiatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Dewi Kartika undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pendampingan individu 2 ini, yang pertama mengenai refleksi terhadap lingkungan belajar sekolah, kemudian yang keduanya tentang refleksi terhadap hasil dari pembelajaran modul 1.1.2.1.3, kemudian yang ketiganya tentang komunitas praktisi, dan yang keempat tentang diskusi visi dari sekolah dan prakarsa perubahan dari sekolah. Ada sebuah kesan utama. Yang pertama, kita sebagai guru memang dalam program guru penggerak ini, terutama setelah pendampingan ini, membelajarkan kita untuk benar-benar lebih menuntun murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan memaksimalkan nilai dan peran guru penggerak, serta dengan dukungan komunitas praktisi yang benar-benar dimaksimalkan akan mewujudkan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, bagus sekali. Merupakan prosesi yang digabung menjadi sebuah narasi dan refleksi dari tujuan pembelajaran dan pendampingan hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Dan selanjutnya itulah akhir dari proses pendampingan individu kedua. Saya pengajar praktik AKBKN MPD dan juga Ibu Tita Agustini MPD sebagai pengajar praktik. Mohon undur diri dan sampai jumpa pada pendampingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.